Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kalau mau menulis ya tulislah, tapi apa yang saya tulis? Menulis kreatif, memperhalus jiwa, mendekatkan semesta. Catatan pendamping menulis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun menulis kreatif. Ya, akun menulis kreatif ini akan membantu Anda ya untuk mengawali karir Anda menulis ya. Jadi biasanya kan orang-orang di dalam menulis itu selalu bingung ya menulis tapi apa yang saya tulis ya. Saya pasti bingung. Saya pasti tidak akan jadi menulis ya, karena saya bingung apa yang harus saya tulis. Ya kan? Ya, ngaku. Ya, oke. Kalau begitu ya kamu menonton video ini sudah tepat. Ya. Kamu sudah tidak perlu bingung, kamu tidak perlu resah lagi. Ya, mengapa? Karena melalui video ini kamu akan punya teman. Saya akan mendampingi Anda untuk menulis ya. Di video ini nanti saya akan mendampingi Anda menciptakan pengalaman menulis. Ada beberapa langkah yang harus Anda ikuti ya. Tentunya apa langkah-langkah itu Anda langsung bisa menyimaknya di video ini. Langsung saja ya. Ini langkah-langkahnya dari pertama hingga terakhir. Selamat mencoba. Langkah kedua ya, ini kita mari berlatih untuk menegakkan otak, mendekatkan otak dengan tangan. Begini. Ya tidaklah. Maksudnya mendekatkan tangan dengan otak itu kita terbiasa menulis, lakukan dengan cepat ya. Mengapa? Karena kalau kita sudah terbiasa ketika kita menulis ya, semua kosakata yang ada di dalam otak kita ini langsung lancar. Benarnya segala sesuatu pengetahuan Anda sejak kecil ya, belajar berjalan hingga Anda saat ini menonton video ini sudah terekam di otak tengah. Tetapi kalau Anda tidak terbiasa memanggil memori yang di otak tengah itu, dia tidak akan muncul ya. Jadi latihan ini mencoba menulis dengan cepat agar Anda bisa menciptakan ya hubungan yang baik dengan otak tengah ya. Selamat mencoba. Menulis selain sebagai bentuk ekspresi diri juga memiliki manfaat yang mungkin kamu tidak pernah memikirkan ini. Apa? Sebagai terapi diri. Kawan saya, guru SMA N1 Suko itu berhasil melawan Alzheimer kalau tidak salah sakitnya itu, atau apa saya lupa ya. Jika saya salah tolong dikoreksi bagi teman-teman yang membaca video ini. Menonton ya. Jadi begini. Beliau ini berobat bla 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 bla, efeknya sama, tetap sakit. Akhirnya dia mencoba menulis. Dia sempat melakukan perjalanan tur menulis, travel writer ya, ke beberapa negara dengan programnya Golago, dan itu pemicu awalnya sehingga akhirnya dia ketika sakit ini menulis dan memancing dirinya terus menulis, dan hasilnya ia mulai bisa mengajar lagi, ia sudah bisa ngomong, dan dia mulai berkomunikasi seperti biasanya, seperti orang-orang yang sudah sehat ya. Jadi ini menulis selain sebagai ekspresi diri memiliki manfaat untuk terapi diri. Jadi coba lakukan cara ini. Semoga kamu dan saya juga senantiasa sehat.
ada pada langkah sebelumnya itu melatih mendekatkan tangan dengan otak gitu ya. Nah, ini lebih spesifik lagi ya. Kita melatih untuk memanggil ingatan-ingatan masa lalu yang sudah tersimpan rapi di otak tengah ya. Jadi itu berusaha didekatkan lagi ya, dipanggil. Penulis-penulis besar ini banyak sekali mengambil kenangan-kenangan masa lalunya. Ada pengarang besar ini salah satunya Bekisar Merah. Penulis Bekisar Merah ini banyak sekali menggali ingatan-ingatan masa kecilnya, ingatan-ingatan masa lalunya melalui ronggeng Tugu Paru gitu ya. Gitu. Nah, siapa pengarangnya? Cari. Nah, selain itu yang lebih kekinian yang setidaknya seangkatan dengan saya, itu ada kawan dari Lamongan yang sekarang tinggal di Jogja ya, Mahfud Ikhwan. Nah, beberapa hari yang lalu saya berbicara bareng dengan dia di forum ketemu buku di Mojokerto. Nah, jadi ini kita berusaha untuk merecall, memanggil kembali ingatan-ingatan yang sudah tertata rapi di harddisk otak kita ini yang maha besar ya, itu bisa dipanggil dan dibagi galian ide. Selamat mencoba. Jalan merupakan hal yang penting ya, yang bisa dilakukan dan disampaikan oleh seseorang ya, tetapi bisa juga ini sebagai sesuatu ciri khas ya, gaya, style. Jadi misalnya kamu memiliki ciri khas kedetalan semacam ini ya, kamu bisa menggambarkan atmosfer di dalam ceritamu, di dalam karyamu begitu rapi ya, tapi tidak bertele-tele ya, tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, pada latihan selanjutnya ini Anda akan berusaha melatih itu. Selamat mencoba. Sebuah tulisan itu sama halnya dengan karya seni ya. Karya seni itu dirasakan atau diapresiasi dengan rasa. Jadi pada latihan kali ini kita mencoba memasukkan rasa ke dalam karya kita, ke dalam tulisan kita, agar memiliki nilai yang kuat. Selamat mencoba. Seseorang di awal menulis biasanya ingin terlihat hebat, terlihat wow, di karya-karyanya itu keren gitu ya. Tetapi mereka akan terjebak pada ketidaktahuan tentang apa yang ditulis ya. Pada topik kali ini kita berusaha untuk menggali sesuatu yang dekat kepada diri kita, untuk menciptakan kekuatan karena kita benar-benar paham ya. Selamat mencoba. Ada masa-masa ketika seseorang ini menemukan kebuntuan ya. Itu pasti akan dialami. Ini salah satu proses untuk melawan hal itu, sehingga kita terbiasa menciptakan imajinasi ya. Jadi coba latih imajinasimu dengan melakukan tips berikut. Selanjutnya kita perlu melatih kepekaan kita, daya peka kita terhadap sesuatu. Dan kepekaan ini merupakan kekuatan yang harus kita latih ya. Karena kepekaan ini yang membuat kita nanti akan bisa menjadi pengarang yang hebat.
Sesuatu akan lebih menarik ketika kita memiliki upaya yang keras untuk meraihnya, termasuk di dalam menulis. Tentu Anda akan bisa menikmati ya tulisan-tulisan Anda, bagaimana Anda menulis ketika Anda merasakan perjuangannya yang maha dahsyat. Selamat mencoba. Adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itulah yang mencerminkan diri kita. Jadi cobalah melakukan sesuatu ya dari apa yang sudah Anda konsepkan di dalam pikiran Anda. Di dalam menulis tidak hanya bicara soal menulis saja ya, tetapi ada banyak sesuatu yang bisa membentuk diri Anda, bisa menjadi lebih baik ya. Tentunya dengan menulis kita bisa menjadi lebih baik ya. Menulis ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri kita, pikiran kita, perasaan kita, dan sikap kita terhadap masyarakat ya. Kerap kali orang menganggap bahwa karya sastra itu pengalaman seorang penulis ya. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Tidak serta-merta apa yang ditulis seorang pengarang itu pengalaman pribadi. Rendra melalui puisi-puisinya bisa mengajak ratusan mahasiswa untuk akhirnya tergerak menciptakan perubahan. Ada juga karya-karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Walaupun tidak banyak orang, tetapi bisa menginspirasi satu pembaca, itu sudah bagus. Maka dari itu, kita coba lakukan itu. Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan hanya dengan membayangkan. Jadi kita butuh pengalaman ya, sehingga kita bisa mendapatkan kansnya, kita bisa mendapatkan rasanya ya. Jadi Anda harus datang dan menciptakan pengalaman itu sendiri. Oke? Inspirasi, gagasan, atau ide itu bisa muncul dari manapun ya. Bahkan dari Anda nonton film ya, dari film ada kisah-kisah yang cukup menarik, ada tokoh-tokoh yang cukup menarik ya. Coba Anda masuk ke sana. Tentunya kadang kita memiliki idola ya. Ada yang mengidolakan temennya karena dia pandai, ada yang mengidolakan ayahnya karena dia begitu banyak menginspirasi dirinya, ada yang mengidolakan tokoh di dalam film. Nah, idola-idola itu kadang membuat kita terpengaruh ya, saat kita melakukan apa yang sudah kita lakukan. Maksudnya kita mau menulis, terkadang tokoh-tokoh inspirasi itu tiba-tiba menyusut ya dengan sendirinya gitu. Nah, hal ini sama dengan Komeng ya. Komeng itu dulu, tahu Komeng kan, komedian itu ya, yang
spontan, uhui. Nah, itu Komeng itu dulu tidak bisa melawak, tapi dia terus melatih dirinya setiap hari. Bahkan ketika dia sudah dijadikan oleh masyarakat ini memiliki legitimasi sebagai pelawak, dia terus melatih di otaknya itu untuk menciptakan jokes gitu ya. Dia terus berlatih melawak sampai akhirnya kelucuan itu menjadi satu dengan dirinya ya. Nah, ini tentunya kita proses melatih hal itu. Cinta ya, itu hampir semua orang pernah merasakannya, sehingga ketika ada orang yang berbicara tentang cinta, tulisannya pasti banyak yang membaca. Tapi bagaimana cinta itu bisa kita gambarkan dengan sangat menarik. Jangan terlalu cinta yang begitulah ya. Anda bisa menemukan cara menggambarkan cinta itu sendiri. Bagaimana caranya? Coba lakukan. Apakah pengalaman pribadi itu tidak boleh dituliskan? Boleh, tetapi jaga jarak kamu dengan pengalaman itu ya. Kalau kita tidak menjaga jaraknya ya, itu terkesan sangat mainstream ya. Jadi lakukan sesuatu, kemudian undapkan itu, baru setelahnya tulis ya. Itu butuh berlatih ya, hal semacam itu butuh dilatih. Dan pada latihan yang sekian ini, cobalah Anda melatih itu ya. Tuliskan pengalamanmu, tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Beberapa langkah-langkah menciptakan pengalaman menulis yang sudah kamu lakukan itu semua ya, tingkatan-tingkatannya ini mudah dilakukan. Nah, ini sekarang coba tantang dirimu melakukan sesuatu yang cukup berat ya. Dikatakan cukup berat di sini, lakukan sesuatu yang kamu tidak tertarik, tetapi hal itu sangat dekat. Ciptakan pengalaman ya, dimana pengalaman itu ya membuat kamu muak ya. Pengalaman buat kamu muak ya. Kemuakan itu coba gambarkan dengan sangat detail. Bagaimana rasanya kalian melakukan eksperimen menulis itu ya? Gimana rasanya? Coba tulis ya, eksperimen pengalamanmu dari awal sampai akhir ya, coba tulis. Oke, setidaknya itulah tips dari saya. Semoga bisa membantu Anda untuk mengawali dunia menulis ya. Tentunya ini juga sebagai langkah di rumah saja. Mari di rumah dengan saya dengan nonton video ini, semoga bisa menghalangi virus corona ini semakin menyebar. Semoga Indonesia segera dibebaskan dari pandemi COVID-19 ya. Stay at home with me. Sekian, salam kreatif.